Mendesis lampu neon yang tajam menenggelamkan bisikan kehidupan kantor. Tapi tidak bagi Aruna. Dia bergerak di tengah senja buatan itu, hampir menghilang ke dalamnya, seolah menjadi bagian dari kekacauan kerja itu sendiri. Overall biru dan sarung tangan kuning telur miliknya yang tak pernah lepas, bukan sekadar seragam, melainkan kamuflase, kulit kedua yang menyembunyikan setiap lekuk tubuhnya yang anggun. Para karyawan yang tenggelam dalam urusan duniawi mereka, seringkali menabraknya. Sepatu mereka meluncur di kakinya, tapi dia hanya meringkuk, tanpa mengeluarkan suara, seolah takut mengganggu keseimbangan rapuh dari ketidakterlihatannya. Selama 2 tahun dia menjadi hantu di sini, bayangan diam, menjalankan pekerjaannya dengan sempurna. Lantai, ambang jendela, tempat sampah, semuanya dalam keheningan total, tanpa sekalipun mengangkat pandangan. Hari perlahan larut dalam senja kantor. Aruna tenggelam dalam gerakan monoton pel, sedang membersihkan ruangan direktur utama, Pak Bima. Dia sudah meninggalkan ruangan ini, menandakan ketenangan, tapi tiba-tiba siluetnya muncul di ambang pintu. Di belakangnya berdiri sosok Pak Indra, wakil direktur, dan suara mereka yang tajam dan tegang menerobos masuk ke ruangan, bagai angin dingin. Besok ada negosiasi penting dengan mitra dari timur, Indra. Suara Pak Bima, yang biasanya begitu yakin, kini terdengar panik. Dan tidak ada penerjemah. Penerjemahan simultan bukan main-main. Ini bukan sekadar memasukkan teks ke mesin penerjemah. Dan ini bukan bahasa Inggris biasa, tapi bahasa Mandarin. Mengerti? Kita di ambang bencana. Pak Indra meringis, seolah kesakitan yang menusuk. Biro penerjemah di lantai atas. Astaga, Bima. Penerjemah Mandarin mereka benar-benar tidak kompeten. Dan terjemahan tertulis mereka seperti dibuat oleh anak kelas 1 SD. Kita akan kehilangan kesepakatan jika kita tidak bisa berkomunikasi sama sekali. Aruna yang nyaris tak terlihat dalam remang-remang, mengangkat kepala dari embernya. Tatapannya yang tajam dan tak terduga bertemu dengan mata Pak Bima. Ada yang Anda inginkan, Nona? Atau mungkin Anda bisa mengosongkan ruangan? Kami sedang ada diskusi penting negara di sini. Desis Pak Indra, nadanya tajam dan tidak ramah. Saya sangat fasih berbahasa Mandarin, Pak Bima. Ucap Aruna, suaranya terdengar bersih dan tegas secara tak terduga, mengabaikan tatapan tidak senang dari Pak Indra. Saya bisa menjadi penerjemah simultan. Pak Bima berkedip heran. Pak Indra tertawa terbahak-bahak, tajam dan kering. Petugas kebersihan ini, yang terbungkus syal sampai mata, untuk negosiasi besok, ini bukan lucu, ini konyol. Siapa yang kamu dengarkan, Bima? Saya hanya ingin membantu, bisik Aruna, membungkuk mengambil embernya. Tunggu, Pak Bima menghentikannya. Anda benar-benar bisa berbahasa Mandarin? Apa kamu serius menanggapi ini, teman? Suara Pak Indra terdengar meremehkan. Ini solusi masalah kita. Bahkan jika dia bisa merangkai beberapa kata, dan orang-orang Tiongkok itu secara ajaib mengerti, lihatlah penampilannya. Ini kiamat. Penampilannya adalah masalah terkecil kita. Tepis Pak Bima, sambil sudah mengeluarkan ponselnya. Dia menekan nomor suara di telepon milik Dr. Wijaya, mantan kolega mereka yang sekarang di luar negeri. Dr. Wijaya, salam. Kolega Anda masuk rumah sakit karena maag, dan kami di sini sedang ada tsunami. Tolong bantu, bicara sebentar dengan seorang wanita ini dalam bahasa Mandarin. Dia mengulurkan telepon kepada Aruna, bahkan tanpa mengetahui namanya. Aruna dengan tenang melepas sarung tangannya. Tangan yang terlihat lembut, dengan jari-jari panjang dan ramping, pergelangan tangan yang anggun. Kukunya pendek dan tanpa kuteks. Tapi bentuknya sempurna, bukan tangan petugas kebersihan, melainkan tangan seorang ratu sejati. Wanita misterius ini penuh kejutan, pikir Pak Bima. Sementara itu, wanita misterius tersebut berbicara di telepon dalam bahasa Mandarin yang murni, tanpa aksen. Ucapannya mengalir lancar, tanpa jeda sedikit pun, seperti sutra kuno yang terurai tertiup angin. Beberapa menit kemudian, dia mengucapkan selamat tinggal dan mengembalikan telepon. Bagaimana, Dr. Wijaya? Kesan Anda? Tanya Pak Bima dengan cemas. Anda membuat saya terpukau, Pak Bima. Saya kagum. Seru suara dari telepon. Sempurna. Sudah lama saya tidak merasakan kesenangan seperti ini dalam berkomunikasi. Dia bahkan mengutip puisi klasik tanpa aksen, tingkat penutur asli. Ini fantastis. Saya ingin bertemu dengannya saat kembali. Terima kasih. Anda sangat membantu saya. Sampaikan salam kepada kolega yang sakit maag, dan semoga cepat sembuh. Saya pasti akan menjenguknya setibanya saya di sini.
Pak Bima bertatapan dengan Pak Indra, yang wajahnya terpaku dalam keheranan yang tak bersuara. Lalu dia menoleh ke Aruna. "Tolong, siapa nama Anda?" Dia tergagap. "Aruna," jawabnya. "Aruna, tolong ganti pakaian Anda. Kita akan pergi bersama untuk urusan yang sangat penting. Saya benar-benar membutuhkan bantuan Anda besok." Aruna mengangguk, mengumpulkan peralatan kerjanya, dan menghilang. "Kau sudah gila, Pak," seru Pak Indra. "Begitu saja percaya pada orang aneh. Bagaimana jika dia mata-mata menyamar?" Ada ketukan di pintu. "Masuk!" teriak Pak Bima. Pak Indra menatap pintu dengan terkejut. "Apa dia tentara? 2 detik, dan dia sudah dalam kesiapan penuh." Aruna masuk ke ruangan. Pak Bima dan wakilnya terpaku, seolah tertanam di tempat. Ini adalah kejutan baru. Semua orang di kantor terbiasa melihat petugas kebersihan itu sebagai wanita bungkuk, tidak menarik, mendekati usia pensiun. Dan sekarang di depan mereka berdiri seorang gadis yang ramping, tinggi dengan postur sempurna, rambut disisir rapi ke belakang dan dikuncir kuda panjang yang berkilau. Overall lebar dan syalnya hanyalah penyamaran yang ulung. Tanpa itu tidak ada yang akan mengenalinya. "Bagus. Ayo pergi," kata Pak Bima, keluar dari ruangan. Aruna diam mengikuti di belakangnya. Di lift, Pak Bima tersenyum. "Anda bahkan tidak bertanya mau kemana. Bagaimana jika saya membawa Anda ke suatu tempat dan menyembunyikan Anda? Anda tidak akan membawa saya kemanapun, dan tidak akan menyembunyikan saya," jawab Aruna serius. "Besok ada negosiasi penting, itu logis." "Logis," gumam Pak Bima singkat sambil tersenyum. Mereka tiba di butik pakaian mewah. Aruna melihat sekeliling dengan cemas. "Jangan gugup," bisik Pak Bima. "Ini kebutuhan pekerjaan." Dia memberi instruksi kepada konsultan. Setelan kerja formal, rok selutut, blazer, blus, sepatu hak sedang. Konsultan wanita mengantar Aruna ke ruang ganti. Pak Bima diberi satu setelan demi setelan, tapi dia hanya menggelengkan kepala, sampai wajahnya merah karena marah. "Staf Anda punya masalah selera. Panggil konsultan lain, atau kita akan pergi ke butik lain. Pilihannya banyak." Sesaat kemudian manajer muncul, buru-buru menyingkirkan gadis yang tidak berhasil itu. Dia sendiri memilih beberapa setelan dan beberapa blus. Pak Bima menunjuk setelan dengan rok ramping dan blus sutra berwarna abu-abu perak. Manajer menyerahkan pakaian yang dipilih kepada Aruna di ruang ganti. Ketika dia keluar, Pak Bima akhirnya mengangguk puas. Akhirnya, ini yang dibutuhkan. Aruna menatap cermin, tidak mengenali dirinya sendiri. Sudah berapa lama dia tidak seperti ini? Sudah berapa lama dia lupa bahwa dia bisa terlihat begitu elegan? Manajer berlutut di depannya, meletakkan sepasang sepatu. Aruna berganti sepatu dan berputar di depan cermin. Manajer juga memperhatikan betapa cantiknya wanita di samping klien ini. Pasti bukan istrinya, pikirnya. Apa yang dia lepas tadi hanya cocok untuk pustakawan desa yang sudah tua. Istri pengusaha tidak akan memakai pakaian seperti itu, bahkan hanya untuk membeli aspirin di apotek. "Siapkan tagihannya," kata Pak Bima, berdiri. "Dan Anda, Aruna, akan memakai pakaian baru ini. Jangan pakai yang lama lagi, setidaknya di hadapan saya." Aruna sementara itu menangkap tag harga yang menggantung di lengan baju. Matanya melebar, dan dia tersedak. Blus itu harganya lebih mahal dari gaji bulanannya. Dan itu belum termasuk setelan dan sepatu. "Ini kebutuhan pekerjaan," kata Pak Bima dengan tenang, sambil menggandeng tangannya. "Kebutuhan?" gumam Aruna. "Lebih dari itu. Besok Anda akan mewakili wajah perusahaan. Kita tidak bisa tampil buruk dalam negosiasi." Negosiasi berjalan cemerlang. Aruna dipindahkan ke posisi baru. Ketika pembicaraan beralih ke dokumen, ternyata dia tidak memilikinya, perlu diurus kembali. "Itu tidak penting," tepis Pak Bima. "Saya butuh seorang ahli, bukan ijazah. Urusan ijazah kita selesaikan nanti. Ngomong-ngomong, saya akan menugaskan Kepala Keamanan Pak Hadi untuk mengurus dokumen Anda agar prosesnya cepat." Tidak perlu. Saya akan mengurusnya sendiri." Pipi Aruna memerah dan dia terlihat cemas. Aruna melakukan pekerjaannya dengan sempurna, tapi ada sesuatu yang berkecamuk di dalam hatinya. Dia jauh lebih tenang dan stabil saat menjadi petugas kebersihan. Ada sesuatu yang mengganggunya, dan dia jelas tidak terburu-buru mengurus dokumen. Mungkin memang ada sesuatu yang dia sembunyikan? "Memang benar kata Anda," gumam Pak Bima sambil menggosok dagunya dan menatap Pak Indra. "Saya tidak suka dia. Sudah saya bilang." Pak Bima menugaskan Pak Hadi, Kepala Keamanan, untuk mengamati Aruna. "Tolong Hadi,
Cari tahu siapa Aruna kita ini. Ada yang tidak beres dengan dokumennya. Ini pengingat kedua, dan dia hanya memberi janji lagi, dan matanya menghindari tatapan. Sayang sekali jika harus memecatnya. Bagaimana jika Indra benar, dan dia sedang menyelidiki sesuatu? Siap bos, 2 hari, dan saya akan berikan laporannya, jawab Pak Hadi. Pak Bima mengangguk dan kembali tenggelam dalam tumpukan kertas. 2 hari kemudian, Pak Hadi mengetuk pintu ruangan Pak Bima, sulit menahan kegugupan. Bagaimana Hadi? Saya lihat dari mata Anda menemukan sesuatu yang menarik. Dia membocorkan kita ke pesaing? Tidak sepenuhnya Bima, tapi saya berhasil menemukan sesuatu yang sangat menarik. Lihat ini, burung macam apa petugas kebersihan kita ini? Pak Bima membaca lembaran pertama berkas itu dan bersiul. Begitu. Kenapa dia menyembunyikan identitas? Kalau begitu pertanyaannya, sampai kapan dia akan bersembunyi dan mengapa? Dia memang penuh kejutan. Dia membungkuk ke interkom dan memerintahkan. Mbak Rina, tolong panggilkan Aruna untuk saya. 2 tahun Aruna bersembunyi dari dunia, dari kehidupan yang hancur saat dia menguburkan ayahnya. Pak Rahmat, ayahnya, adalah seorang taipan, seseorang yang dikatakan, seperti Raja Midas, mengubah segala yang disentuhnya menjadi emas. Tapi dia tidak bisa memberikan seluruh kekayaan dunia untuk kesehatan istrinya, Dewi. Dia sangat cantik. Mereka adalah pasangan yang luar biasa. Keduanya tinggi, dengan mata terang, seolah berasal dari dimensi lain. Pak Rahmat hidup untuknya, bernapas untuknya. Dia siap menghamburkan seluruh kekayaan dunia di kaki kekasihnya, membelikan rumah di setiap negara. Tapi Dewi hanya tertawa, berulang kali mengatakan bahwa dia tidak membutuhkan apapun, selain cintanya dan anak yang dia impikan untuk diberikan kepadanya. Dia menunggu, berharap, lalu mulai melakukan langkah-langkah putus asa. Perjalanan untuk konsultasi, memilih klinik, program bayi tabung. Lalu dia menangis setelah kegagalan ketika embrio tidak berkembang. Bagaimana Anda tidak mengerti? Ini bukan embrio, ini anak saya yang hidup. Anak kami, anak saya, dan Rahmat. Mereka menghibur, menawarkan percobaan baru. Akhirnya di klinik Swiss, mereka berhasil. Dewi takut bernapas. Dia sudah mengandung 4 bulan. Janin berkembang dengan baik, tapi dokter sangat khawatir dengan kesehatannya. Suntikan hormon yang banyak tidak baik untuknya. Dia sering pingsan dan mengalami kelelahan kronis. Selama pemeriksaan rutin, sebelum prosedur bayi tabung seperti guntur di siang bolong, muncul diagnosis penyakit darah yang parah. Kehamilan tidak mungkin dilanjutkan. Para medis bersikeras untuk menggugurkan dan segera memulai perawatan. Tapi Dewi mengemasi barang-barangnya dan melarikan diri dari klinik. Pak Rahmat membalikkan seluruh dunia. Bagaimana Anda bisa kehilangan istri saya? Apa artinya? Hilang. Ini bukan fasilitas keamanan tinggi, dokter. Sang dokter membela diri. Dan kami di sini bukan penjara. Dia pergi sendiri. Bagaimanapun marahnya Pak Rahmat, istrinya menghilang seolah ditelan bumi. Dan kemudian setelah beberapa waktu, dia muncul sendiri. Ternyata dia menyewa kamar dari seorang wanita tua di dekat situ. Dia melanjutkan kehamilan. Dia sendiri datang ke klinik untuk melahirkan dan meninggal. Pak Rahmat menangis, mencium tangannya, mencaci maki dia karena telah melakukan ini padanya. Tapi saya punya alasan, bisiknya. Saya tidak hidup sia-sia. Akan ada jejak di bumi setelah saya. Pak Rahmat melihat bayi perempuan yang baru lahir, tapi tidak merasakan apapun terhadapnya selain kekesalan. Makhluk keriput dengan mulut merah muda tanpa gigi itu telah merenggut Dewi darinya. Terapi tidak memberikan hasil, dan istri yang sangat dicintainya itu perlahan dan cepat menghilang. Seperti lilin, Pak Rahmat seolah mati di dalam bersama Dewi, mengubur hatinya. Dia serius mempertimbangkan untuk mengakhiri hidupnya. Tapi bayi kecil Aruna yang dia beri nama seperti ibunya, seperti permintaan Dewi, jatuh ke tangan yang merawat, Bisumi, pengasuhnya. Wanita ini menjadi pengasuh bagi mereka berdua. Sedikit demi sedikit Pak Rahmat kembali hidup. Dia mulai memperhatikan putrinya dan terkejut menemukan bahwa gadis itu persis seperti Dewi. Syukurlah Pak Rahmat, kata Bisumi dengan gembira, meludah pelan ke bahu kiri. Semoga tidak sial, dia sudah kembali semangat. Syukurlah, semoga gadis itu setidaknya punya ayah jika dia kehilangan ibu. Pak Rahmat sangat menyayangi putrinya, mengalihkan seluruh cintanya padanya. Gadis kecil itu tumbuh penuh kasih sayang, patuh, menempel pada ayahnya seperti anak kucing, dan tidak pernah kekurangan apapun.
Pak Rahmat tidak pernah melihat wanita lain, tidak pernah. Sampai pada hari yang tak terlupakan itu, dia sudah menelepon Aruna, berjanji bahwa dia hanya punya satu urusan lagi, lalu dia akan langsung datang menemuinya. Seorang mitra Spanyol, dengan siapa mereka akan membangun pusat perbelanjaan dengan area yang luas dan rapi, ditanami pepohonan. Penerjemah untuk mitra Spanyol adalah seorang wanita muda yang hampir menggagalkan negosiasi mereka, karena Pak Rahmat menatapnya dengan mata terkejut dan lupa mendengarkan apa yang dikatakan. Itu dia. Namanya pun sama, Elara. Gerakannya sama, tatapannya sama. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun Pak Rahmat lupa bahwa dia berjanji kepada putrinya untuk segera pulang. Dia bahkan tidak pulang malam itu, menginap di kamar wanita cantik itu. Dia jatuh cinta seperti anak muda. Dewinya telah kembali padanya, salinannya yang persis. Tak perlu dikatakan, dia langsung melamarnya. Mereka menggelar pernikahan mewah, dan istri muda itu, Kirana, pindah ke rumah suami. "Oh nak, kamu akan menderita dengan ibu tiri ini, dan aku juga akan menderita bersamamu," desah Bisumi sambil menyisir rambut Aruna. Persis seperti yang dia katakan. Kirana tidak berniat menjadi ibu bagi anak orang lain. Dia sudah punya anak sendiri, seumuran dengan Aruna, Adit. Adit sama sekali tidak mirip ibunya, kecuali karakternya, sama-sama sombong dan egois. Aruna lupa tentang hadiah, perjalanan ke laut bersama ayah, bahkan malam hari berdua di rumah. Sekarang ayahnya sepenuhnya sibuk dengan istri mudanya. Dia benar-benar tergila-gila padanya, menangkap setiap katanya, dan tidak menyadari bahwa Elara ini sama sekali tidak seperti yang dia cintai. Istrinya meyakinkan Pak Rahmat untuk mengirim Aruna belajar sejauh mungkin ke London. Ini disampaikan dengan dalih peduli pada masa depan gadis itu, agar dia mendapatkan pendidikan terbaik. Sekalipun Aruna memohon untuk tidak dikirim, ayahnya bersikeras, "Kami bersama ibumu peduli pada masa depanmu." "Saya tidak punya ibu, dia sudah meninggal. Saya hanya punya ayah, tapi itu pun sudah saya kehilangan sejak beberapa waktu," jawab Aruna tegas. "Lihat kan, dia membenciku." Kirana menyela dan mengerutkan bibirnya dengan sedih. Dengan hati-hati menyeka air mata palsu di matanya yang sempurna terpoles. "Sudah kubilang, betapapun aku berusaha, aku akan tetap menjadi orang asing, ibu tiri yang jahat." "Kamu salah Aruna. Adit juga berangkat belajar." Ayahnya berusaha meyakinkan. Akhirnya semuanya berakhir dengan air mata, termasuk air mata Bisumi. Dia menangis sambil mengepak koper. 6 tahun jauh dari ayah tidak sia-sia bagi Aruna. Ayahnya mengirimkan uang, memberi selamat pada hari raya, tahun baru, dan ulang tahun. Tapi Aruna tidak bisa pulang. Ayahnya bilang begitu akan lebih baik untuknya. Meskipun Adit terbang pulang ke rumah mereka 4 kali setahun untuk mengunjungi ibunya. Bisumi mencoba menyadarkan Pak Rahmat. Tapi dia, seolah terhipnotis, mengulang bahwa untuk putrinya akan lebih baik begitu. Gadis itu menjadi yatim piatu, dan itu lebih baik baginya. Sadarlah Rahmat, saatnya memanggil dukun. Apa dia sudah memikatmu? Penyihir itu. Dia maksudkan istrinya. Lalu Bisumi harus menanggung akibat perkataannya. Kirana menyingkirkannya dari rumah, menyewa pengurus rumah tangga lain. Dan lagi-lagi Pak Rahmat tidak berkata apa-apa. Kirana hanya mengingatkannya bahwa dia tidak boleh khawatir dan membawakan obat-obatan jantungnya. Pak Rahmat sudah beberapa tahun mengonsumsi obat jantung. Jantungnya lemah. "Tidak apa-apa, cepat atau lambat semuanya akan terbongkar. Dia akan melihat siapa kamu sebenarnya," gumam Bisumi, meninggalkan rumah Pak Rahmat dengan koper kecil. Dan itu terbongkar. Pak Rahmat tidak sengaja mendengar percakapan Kirana dengan Adit dan seketika matanya terbuka. Ternyata Kirana sudah merajut intrik untuk menjebaknya ke dalam jaringnya selama bertahun-tahun. Dia melakukan serangkaian operasi plastik, mewarnai rambutnya, dengan sengaja meniru gaya berjalan, gerakan Elara, dan timbre suaranya, untuk mengubah dirinya menjadi salinan mendiang istrinya. Dan pada saat yang sama, dia menipunya dan merampok, mencuri, dan sama sekali tidak mencintainya. Pak Rahmat duduk lama, seperti terpukul. "Apa yang telah kulakukan? Aku mengusir putriku sendiri dari rumah, agar dia tidak menghalangi wanita ini mendekati uangku? Biarlah terkutuk uang ini. Uang ini merampas keluarga kandungku, menggantinya dengan tiruan. Untuk apa?" Malam itu, untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, dia mabuk dan dilarikan ke ruang kardiologi. "Nah Pak, minum sampai seperti ini adalah bunuh diri dengan kondisi jantung Anda. Kenapa Anda membiarkan diri Anda begitu? Anda bukan hanya tidak boleh minum,
Mencium baunya pun tidak boleh, kecuali dari jauh dan melalui jendela kaca. Omel profesor, mempelajari hasil pemeriksaannya. Saya tidak minum dokter. Pak Rahmat membela diri. Dokter itu menggelengkan kepala. Ya, memang terlihat jelas. Itu kebodohan saya. Tapi itu tidak akan terjadi lagi. Pak Rahmat memanggil kepala keamanan kantornya dan menugaskannya untuk mengumpulkan berkas tentang istrinya. Setelah membacanya, Pak Rahmat hampir ingin mabuk lagi untuk mengaburkan otaknya yang bodoh. Apa yang dia pikirkan dan dengar dari percakapan istrinya dengan Adit ternyata hanya sebagian kecil dari gunung es. Pak Rahmat membaca ulang berkas tentang seorang Kirana Logina dan mengetahui berapa banyak uang yang telah dia curi darinya selama bertahun-tahun. Sementara itu, dia menjalin hubungan rahasia dengan seorang pria, dengan siapa dia merencanakan masa depan jangka panjang, dan dari siapa dia melahirkan putra Adit sebelum mencapai tujuan utamanya, pernikahan dengan Pak Rahmat. Dia segera memanggil pengacaranya ke kamar dan memerintahkan untuk menyiapkan dokumen dan membatalkan pernikahan mereka. Alasannya lebih dari cukup. Untungnya sebelum menikah, dia telah menawarkan kontrak pernikahan. Kirana saat itu tersinggung, tapi berpura-pura memang menginginkan itu. Lalu dia secara perlahan dan sistematis menyebabkan penyakit jantung pada suaminya yang kaya, mencampurkan bahan kimia ke makanannya, lalu memberinya banyak pil, agar setelah kematiannya, dia mendapatkan semua yang dimiliki suaminya, sehingga kontrak tidak menghalangi rencananya. Bodoh, bodoh sekali, putriku, putriku, akankah kau memaafkanku? Dia berencana membawa Aruna pulang, dan Bisumi, dan memperbaiki semuanya, tapi dia tidak sempat. Tidak sia-sia dia berusaha menyebabkan penyakit jantung pada suaminya yang kaya. Pak Rahmat meninggal sebelum sempat pulang, tidak sempat keluar dari rumah sakit. Satu-satunya yang berhasil dilakukannya adalah membatalkan perceraian dan menulis ulang wasiat atas nama putrinya, menghapus semua penyebutan Kirana dalam dokumen dan menunjuk putrinya sebagai satu-satunya pewaris semua yang dia miliki. Ketika Aruna yang berduka tiba untuk pemakaman ayahnya, Kirana bahkan tidak mengizinkannya masuk ke rumah keluarganya untuk mandi setelah perjalanan dan berganti pakaian duka. Dia mengirimnya ke hotel. Dia menyatakan bahwa ayahnya meninggalkan segalanya untuknya, dan Aruna tidak punya urusan lagi di sana. Itu adalah permainannya, gertakan, untuk menghancurkan anak tirinya, lalu mengelabui dia sesuai keinginannya, dan memaksanya menandatangani dokumen demi keuntungan Kirana. Di hotel, koper Aruna berisi dokumen, surat-surat, dan uangnya dicuri. Dan ketika di malam hari seseorang masuk ke kamarnya dan mencoba mencekiknya, disitulah Aruna memutuskan untuk melarikan diri kemana saja, asalkan tidak ada seorang pun. Malam itu dia secara tidak sengaja berhasil melepaskan diri dari genggaman dan menjerit. Tentu saja tidak ada penjahat yang ditemukan di kamar. Tapi dia meminta untuk dibawa dari hotel ke kantor polisi, di mana dia tinggal sampai pagi. Dia membuat laporan tentang kehilangan dokumen. Kirana menggigit jarinya dan mengutuk anak tirinya, menyalahkan dirinya sendiri atas kurangnya pandangan jauh ke depan. Dia salah perhitungan. Seharusnya dia menahan gadis bodoh itu di dekatnya dan mengolahnya, bukannya mengusirnya. Jadi dia melarikan diri. Kirana masih banyak yang ingin dilakukan, dan sekarang dia harus mencarinya lagi. Setelah mendapatkan surat keterangan pengganti paspor, Aruna menyewa kamar kontrakan di apartemen kumuh di pinggiran kota dan menjadi petugas kebersihan di perusahaan Pak Bima. Nah, itu saja, sisanya Anda tahu, desah Aruna. Pak Bima dan Pak Hadi mendengarkannya, dengan mulut ternganga dan lupa menutupnya. Begitu, kita ternyata seperti detektif, seru Pak Bima. Hadi, Anda harus membantu gadis ini. Keadilan harus ditegakkan. Tahukah Anda, Aruna, bahwa Anda adalah pemilik sah dari seluruh warisan? Dia menoleh ke Aruna. Aruna tertegun. Bagaimana bisa? Maksud saya, Ibu tiri bilang saya tidak memiliki apapun, bahwa ayah sudah menyerahkan semuanya padanya. Itu kebohongan lain, kata Pak Hadi dingin. Anda bisa kembali ke rumah, dan justru Anda yang bisa mengusir mereka. Dan saya tidak akan segan-segan dengan mereka. Aruna menggeleng ketakutan. Tidak, saya tidak bisa. Saya masih sangat takut padanya. Dan itu bisa diselesaikan dalam sekejap. Dan tidak ada yang perlu ditakuti di sini. Senyum Pak Bima. Hadi akan pergi bersama Anda besok. Sebenarnya mengapa besok? Pergilah hari ini. Saya membebaskan kalian berdua hari ini. Selesaikan urusan keluarga. Ketika di depan rumah mewahnya,
Kirana melihat Aruna bersama seorang pria besar, mirip gorila. Dia tertegun. "Sedang apa kamu di sini?" "Dia tinggal di sini. Kalau Anda tidak tahu." Raksasa itu mendorongnya dengan bahu, membawa koper masuk. Kirana tersedak diam, tidak menemukan kata-kata. "Dan Anda tidak tinggal. Mulai besok, Anda bisa mulai mengemasi barang hari ini juga," lanjut raksasa yang tidak menyenangkan itu. Dari lantai 2 turun seorang pria dengan jubah satin dan mulai bertanya-tanya. "Sayang, siapa ini? Kenapa dia datang? Kamu mengundangnya? Siapa si jangkung ini?" "Si jangkung ini tunangannya, dan Aruna tidak perlu diundang. Dia pemilik di sini," jawab Pak Hadi dengan tenang, tanpa repot-repot memperkenalkan diri. Aruna memerah. Malam itu tidak luput dari kejadian. Pak Hadi turun ke garasi, terbangun oleh suara gaduh. Ternyata, keluarga itu sedang aktif mengemas barang-barang berharga ke dalam mobil untuk dibawa keluar rumah sebanyak mungkin. Pak Hadi menggelengkan kepala dengan tenang. "Saya tidak menyarankan itu. Jika tidak, akan muncul kasus pidana yang ujungnya adalah pencurian dalam jumlah besar dan kepalanya adalah percobaan pembunuhan. Anda yang mencekik Aruna di hotel, bukan? Anda akan dengan senang hati mendekam di penjara." Dia menyeringai seperti ular piton. Kaki pria itu gemetar. "Saya tidak mencekik. Saya hanya menakut-nakuti." "Sedangkan saya tidak menakut-nakuti. Saya akan langsung memenjarakan kalian berdua untuk waktu yang lama," jawab Pak Hadi tegas. Setelah itu, Aruna membawa pulang Bisumi dan menyatakan bahwa Bisumi tidak perlu bekerja, tapi hanya berada di sampingnya sebagai pengganti nenek kandungnya. "Oh, anakku yang berharga. Kalau begitu, aku akan mati karena bosan. Aku sudah terbiasa bekerja." "Kalau begitu, Bibi bisa membuatkan panekuk dengan sirup maple untukku setiap pagi. Jika Bibi mau," senyum Aruna. Pengasuh itu mendekat ke Aruna dan berbisik. "Bagaimana dengan Gulliver itu? Dia melindungimu sekarang? Besar sekali. Aku sendiri takut padanya." "Tapi dengan dia, saya tidak takut pada siapapun," senyum Aruna. "Tidak takut pada apapun di dunia ini." "Syukurlah. Kalau begitu aku juga tenang untukmu." Bisumi menyeka matanya dengan celemek. "Ah, aku akan membuatkan panekuk untukmu. Memang benar." Dan dia dengan cekatan melangkah ke dapur untuk membuat panekuk dengan sirup maple untuk menjamu cucunya yang berharga dan tunangannya yang setinggi 2 meter. Harus membuat lebih banyak panekuk untuk raksasa seperti itu.